warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, perkenalkan saya Haji Putra dengan NIM F5212006. Baik, saya sedikit memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Siti Rahmawati dengan NIM F5212017 dan ada Syekhan dengan NIM F5212010. Dan selanjutnya ada Alda Nur Ramadinda dengan NIM F5212028 dan yang terakhir ada Rizaldi Agil Fatur Rahman dengan NIM F5212008. Baik, sedikit saya antar kepada teman-teman semua. Kita mengambil perusahaan Syahril Utama Ponsel, yang mana perusahaan ini bergerak dalam bidang pendistribusian aksesoris ponsel. Baik, secara singkat seperti itu untuk apa yang akan kita ambil ke depan, apa yang kita teliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Persaingan di dunia bisnis sangat ketat, membuat perusahaan harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas mereka dalam segala aspek. Maka perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing di era yang modern seperti ini. Dengan memanfaatkan teknologi, hal ini dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, serta mudah dalam mencapai tujuan, seperti halnya yang terjadi pada usaha kecil maupun besar, seperti CV Syatir Utama Ponsel, yang merupakan UMKM di bidang distribusi dan retail aksesoris ponsel dan spare part ponsel di Kota Palu. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Herman selaku pemilik perusahaan ini, mengatakan bahwa perusahaan menerima barang pabrik kemudian mendistribusikan kepada konter-konter handphone yang ada di Kota Palu. Dalam satu bulan hasil penjualan yang diperoleh dari perusahaan ini mencapai kurang lebih 100 hingga 250 juta. Selain mendistribusikan barang dan spare part, CV Syatir Utama Ponsel juga menerima servis handphone yang menjadi pendapatan sampingan dan beromset 5 hingga 10 juta dalam satu bulan. Pendapatan mereka belum dikurangi dengan modal pengeluaran, gaji karyawan, dan barang rusak. Pak Herman mengatakan kalau perusahaan sendiri masih menggunakan sistem kasir dan stok pembukuan manual sehingga menyebabkan terjadi selisih pendapatan harian yang masuk dengan apa yang telah tertulis. Meskipun jumlahnya tidak besar, namun hasil yang menyebabkan kerugian apabila terjadi setiap harinya. Selain itu juga sering terjadi hilangnya barang. Ini menjadi salah satu keadaan yang fatal dalam menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, maka permasalahan yang ditemukan adalah bagaimana menciptakan aplikasi supply chain management yang tepat untuk CV Syatir Utama Ponsel. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi supply chain management untuk CV Syatir Utama Ponsel yang dapat mengatasi masalah yang dialami oleh pihak perusahaan. Yang selanjutnya itu batasan masalah. Dalam penelitian ini, masalah yang harus diperhatikan hanyalah aplikasi SCM yang akan dibangun menggunakan software yang open source dan berbasis web. Modul SCM yang digunakan adalah material management, business partner, dan purchase order. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat mengurangi CV Syatir Utama Ponsel, dapat mengurangi kerugian CV Syatir Utama Ponsel yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan. Yang kedua, dapat meningkatkan keuntungan daya saing CV Syatir Utama Ponsel dengan kompetitor memenuhi. Yang ketiga, memenuhi tugas akhir semester dari para mahasiswa penyusun proposal ini. Selanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
Saya akan melanjutkan materi dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai SCM, itu Supply Chain Management, yang mana Supply Chain Management sendiri adalah suatu pendekatan terpadu yang meliputi seluruh proses manajemen material, memberikan orientasi pada proses untuk menyediakan, memproduksi, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. ECM sendiri berfokus pada integrasi dan koordinasi antara pemasok, produsen, gudang, dan toko agar persediaan barang bisa diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang tepat, lokasi dan waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem bisa diminimalisir dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan dan pelanggan. Material manajemen adalah sistem manajemen yang diperlukan untuk merencanakan dan mengendalikan musim serial, jumlah material, dan penempatan yang tepat waktu, harga yang baik, dan jumlah yang sesuai. Nah, material manajemen terkait dengan material dari tahap pengadaan hingga pemakaian dalam proyek konstruksi. Adapun menurut beberapa kutipan seperti Sinci Levy dalam dan kawan-kawan Radi dan Hariningsih 2019 itu menurut mereka itu supply chain sendiri ialah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan juga toko secara efektif agar persediaan barang bisa diproduksi serta didistribusikan dengan jumlah tepat, seperti yang kurang lebih saya katakan tadi. Nah, ada juga mengenai menurut Balow dalam BM 2017, supply chain management yaitu jaringan dari organisasi-organisasi yang saling berhubungan serta saling membutuhkan satu sama lain, dan juga mereka bekerja sama untuk mengatur, mengawasi, serta meningkatkan arus komoditi dan informasi semenjak dari titik pemasok hingga ke pengguna akhir. Ada juga menurut Anindita 2011, supply chain management merupakan rangka kebiasaan yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengelola produk dengan cara seefisien mungkin dan hemat biaya. Nah, material manajemen. Penanggulangan sisa material agar dapat mencapai minimum itu perlu dilakukan sistem manajemen material. Perpaduan dari berbagai aktivitas yang cara pelaksanaannya merupakan manajemen terpadu, di mana prosesnya dimulai sejak tahap pengadaan material sampai diolah menjadi suatu bahan yang siap pakai. Dalam proyek konstruksi, manajemen material umumnya meliputi tahap pengadaan bahan yang siap pakai. Dalam proyek konstruksi, manajemen material umumnya meliputi tahap pengadaan, penyimpanan, penanganan, dan pemakaian material. Nah, bisnis partner atau partnership mengatakan itu usaha ini sudah sejak lama menjadi wacana publik yang pada dasarnya mengacu pada pengertian hubungan kerjasama antara pengusaha Brennan dalam NI Nyoman atau dalam bentuk ketergantungan dua peserta. Nah, kemitraan atau partnership ini merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh laba dan membagi keuntungan yang diperoleh secara bersama-sama. Terus purchase order itu bukti tertulis menyatakan bahwa pembeli benar-benar meminat atau ingin membeli suatu produk tersebut. Terus jumlahnya itu baik harga satuan maupun harga total, kapan barang akan dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume, dan catatan lain kalau ada. Penjual akan melakukan proses bagaimana proses tersebut siap dikirim berdasarkan purchase order atau PO. Jadi penjual akan melakukan aktivitas ekspor dengan menjadikan purchase order sebagai. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Jadi metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Dr. Wahid Murni MPD
itu pendekatan kualitatif itu beberapa ciri yang menentukannya adalah adanya keharusan peneliti untuk turun langsung ke kancah penelitian atau lokasi penelitian. Dalam pengumpulan datanya, peneliti harus mengenal baik subjek yang diteliti dengan mewawancarai, mengamati peristiwa yang terjadi, mengkaji dokumen-dokumen yang ada, dan mencatatnya dalam catatan lapangan penelitian. Pada penelitian kali ini, metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan untuk memahami beberapa aspek, diantaranya yaitu mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan CV Syatir Utama Ponsel. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh CV Syatir Utama Ponsel, dan terakhir itu mengetahui bagaimana implementasi aplikasi SCM atau Supply Chain Management pada perusahaan CV Syatir Utama Ponsel. Nah, setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dan observasi, peneliti kemudian menentukan research problem atau masalah-masalahnya untuk mengetahui kegunaan dari hal yang ingin diteliti dan menemukan batasan-batasannya. Selanjutnya itu melakukan pengembangan aplikasi dengan menggunakan model pengembangan waterfall. Kemudian yang terakhir kita melakukan dokumentasi sebagai bukti penelitian ini pernah dilakukan. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Data primer itu merupakan sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada dua metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer, yaitu metode survei dan metode observasi. Kemudian selanjutnya ada metode sekunder, itu merupakan sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumen yang telah dipublikasikan. Nah, kemudian kita masuk ke metode analisis datanya. Jadi, metode analisis datanya ini kita menggunakan metode analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi kasus, dan berbagai studi dokumentasi terkait dengan penelitian. Kemudian selanjutnya itu ada metode pengembangan sistem. Jadi, pada pengembangan sistem aplikasi yang akan dibangun ini kita menggunakan model waterfall. Metode atau model waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua, sebab sifatnya itu sangat natural. Jadi, metode ini merupakan pendekatan SDLC yang paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dari metode waterfall sendiri itu bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama ada requirements analysis, design, development, testing, dan maintenance. Nah, jadi kita masuk pada requirement analisisnya. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang itu harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi dan kebutuhan terhadap sebuah perangkat lunak. Metode ini dalam requirements analysis ini kita mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai macam cara, diantaranya ada diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian kita masuk ke tahap kedua yaitu sistem dan software design. Jadi di sini ini bagian untuk bagian software design ini kita di sini memuat informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap requirements analysis, selanjutnya dianalisa. Pada tahap ini kemudian kita implementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk kepada implementation dan unit testing. Pada tahap ini merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan ke dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga akan dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Kemudian tahap keempat itu ada integration and system testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji itu pada tahap
implementasi. Selanjutnya kita integrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan atau kesalahan sistem. Kemudian kita masuk pada operation dan maintenance. Pada tahap ini adalah tahap terakhir dari model waterfall. Di sini perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan oleh pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang itu untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan itu meliputi dari perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi untuk metode penelitiannya cuma sampai di situ. Saya kembalikan kepada teman saya. Ya, berakhir sudah. Harapan saya dengan materi ini teman-teman dapat memahaminya dan dapat menambah wawasannya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.